Pernah nggak sih lo lagi duduk sendiri, ngeliatin langit atau tembok kosan, terus tiba-tiba mikir, kenapa hidup gue begini banget ya? Kayak hidup tuh nggak pernah kasih napas. Baru aja kelar satu masalah, langsung disambut yang baru. Udah kayak sinetron yang nggak ada episode akhirnya. Pagi-pagi buka mata bukan karena semangat, tapi karena alarm dan tanggung jawab yang udah nungguin lo di luar selimut. Mau buka HP, isinya tagihan. Buka dompet, isinya struk belanja doang. Buka hati, itu sih urusan lain. Dan yang paling ngeselin adalah semua orang di sekitar lo kelihatan baik-baik aja. Kayaknya hidup mereka smooth banget, tanpa drama. Mereka kerja, nongkrong, healing ke puncak, posting foto sunrise, terus captionnya bijak-bijak. Sementara lo lagi mikirin gimana caranya beli bensin padahal saldo tinggal 2 digit. Gak jarang kita ngerasa hidup tuh unfair. Lo udah usaha keras, jujur, gak neko-neko, tapi ujung-ujungnya malah kayak jadi karakter figuran di hidup orang lain. Kacau? Ya jelas. Capek? Banget. Tapi yang anehnya, kekacauan ini kayak jadi rutinitas. Kayak lo udah terbiasa hidup dalam mode survival, dan itu ngerusak lo pelan-pelan. Yang lebih parah, kita sering mikir, ya udahlah, emang begini kali nasib gua. Nah, ini nih yang bahaya. Lo jadi pasrah bukan dalam arti legowo, tapi dalam arti nyerah. Padahal, ada lo cara buat lo tetap berdiri tegak, walau hidup lagi goyang-goyangnya. Bukan dengan motivasi ala-ala you can do it, yang isinya cuma semangat kosong, tapi lewat cara mikir yang bener-bener beda. Yang gak bikin lo lari dari masalah, tapi ngajarin lu buat ngadepin masalah dengan kepala dingin. Salah satu cara mikir itu ya stoikisme. Ini bukan aliran sesat, bukan juga ilmu sakti. Ini filosofi kuno yang udah dipraktikin sama orang-orang dari ribuan tahun lalu, tapi masih relevan banget buat lo yang lagi struggle di abad 21. Lo nggak perlu jubah putih atau janggut panjang buat ngerti stoikisme. Cukup buka pikiran dan siapin satu hal. Keberanian buat ngubah cara lo ngelihat hidup. Karena mungkin hidup lo gak seberantakan itu. Mungkin yang perlu diberesin cuma cara lo ngejawab semua kekacauan yang datang. Coba deh lo pikir sebentar, ambil napas, terus inget-inget. Dalam seminggu terakhir, berapa banyak waktu yang lo habisin buat mikirin hal-hal yang sebenarnya gak bisa lo kontrol. Misalnya, lo kesel karena atasan lo ngomong seenaknya. Lo panik karena saham yang lo beli turun. Lo galau karena gebetan gak bales chat padahal udah jam biru centang 2. Atau yang lebih receh, lo kesel karena hujan turun pas lo udah siap rapi mau pergi. Nah lo, semua itu contoh dari hal-hal yang sering banget nyedot energi kita, padahal kita gak punya kuasa buat ngubah itu semua. Disitulah stoikisme muncul kayak temen lama yang dateng buat nyadarin lo. Bro, buat apa lo stresin hal-hal yang di luar kendali lo? Filosofi ini ngajarin satu prinsip dasar tapi super powerful. Bedain mana yang bisa lo kontrol dan mana yang enggak. Kelihatannya sederhana, tapi dalam praktiknya, ini bisa ngubah hidup lo secara drastis. Banyak dari kita tuh tiap hari sibuk banget ngurusin hal-hal eksternal, penilaian orang, hasil kerja, cuaca, tren media sosial, sampai omongan orang tua gebetan. Kita ngasih terlalu banyak kuasa ke hal-hal di luar kepala kita, dan akhirnya, ya, kita sendiri yang kelelahan. Epictetus, salah satu tokoh stoik paling populer, pernah bilang, hal-hal yang ada dalam kekuasaan kita adalah opini, motivasi, keinginan, dan penolakan kita sendiri. Artinya, hal-hal di dalam pikiran dan sikap kita sendiri, itu yang bisa kita atur. Selebihnya, yaitu di luar kendali. Jadi logikanya, kalau lo terus-terusan mikirin hal di luar kendali, ya lo bakal capek terus. Sama aja kayak lo nyoba ngatur ombak laut pakai ember. Gak akan berhasil, tapi lo bisa belajar jadi peselancar. Lo gak bisa ngilangin ombak, tapi lo bisa belajar ngejalaninnya. Masalahnya, kita udah terlalu lama diajarin buat fokus ke hasil. Sekolah ngajarin kita dapat nilai bagus, bukan proses belajar. Kantor minta target, bukan bagaimana lo berkembang. Masyarakat suka pamer hasil akhir, mobil, rumah, pasangan, bukan perjuangan di baliknya. Dan akhirnya, kita tumbuh jadi manusia yang merasa gagal ketika nggak dapat apa yang kita harapin. Padahal,
Stoikisme ngajarin, kita tuh cuma punya kontrol atas usaha, bukan hasil. Lo berusaha jujur, kerja keras, belajar, itu udah cukup. Hasilnya, bukan urusan lo sepenuhnya. Jadi mulai sekarang, coba perhatiin deh. Setiap kali lo mulai stres, tanya ke diri sendiri, ini bisa gue kontrol nggak sih? Kalau jawabannya enggak, ya udah, tarik napas, lepasin. Fokus ke hal yang bisa lo lakuin. Kalau lo bisa disiplin di sini, hidup lo bakal jauh lebih tenang. Karena ternyata, hidup nggak serumit itu. Yang bikin ribet adalah pikiran kita sendiri. Yang sibuk ngurusin hal-hal di luar kendali, padahal lupa ngatur diri sendiri. Lo pasti pernah ada di fase ini. Udah apply kerja ke puluhan tempat, nulis CV sampai typo terakhir aja dicek, ikut tes online, bahkan interview pun udah lo kasih senyum terbaik lo, tapi hasilnya zonk. Email masuk cuma buat bilang, terima kasih atas partisipasinya, bla bla bla. Lama-lama bukan cuma lelah fisik, tapi hati lo juga mulai kena. Muncul pertanyaan jahat di kepala. Apa gue emang gak cukup bagus ya? Padahal yang salah bukan lo, tapi ekspektasi lo terhadap hasil yang emang bukan wilayah lo. Disinilah filosofi stoik masuk dengan tenang, gak banyak gaya, tapi langsung to the point. Fokus sama proses, bukan hasil. Ini bukan cuma kalimat motivasi basi yang ditempel di mak-mak kantor. Ini prinsip hidup yang dipraktikin sama para filsuf yang pernah hidup ribuan tahun lalu, dan lucunya relevan banget sama kegagalan lo di abad sekarang. Epictetus, si master stoik tadi, ngingetin kita, yang bisa lo kontrol itu tindakan lo, bukan hasil dari tindakan itu. Artinya, lo bisa ngontrol niat, usaha, dan sikap lo, tapi hasil akhir, itu urusan dunia, atau bahasa kerennya, urusan semesta. Kebanyakan dari kita tuh hidup dalam mode transaksional. Kalau gue kerja keras, maka gue pasti berhasil. Padahal, hidup gak selalu sesimpel itu. Kadang yang naik pangkat, bukan lo yang kerja lembur tiap hari, tapi si bosnya bos yang anaknya temen kampus, si direktur. Realita emang pahit, tapi bukan berarti lo gagal. Stoikisme ngajarin bahwa yang dinilai dari hidup lo itu bukan keberhasilan instan, tapi keteguhan lo buat tetap berusaha dalam keadaan apapun. Dalam bahasa gampangnya, lo bukan gagal, lo cuma lagi proses. Masalahnya, kita hidup di era yang serba instan. Lihat medsos dikit, langsung lihat orang umur 22 udah CEO. Umur 25 udah punya rumah, mobil, dan anjing lucu. Terus lo ngebandingin hidup lo yang masih mikir mau makan apa hari ini aja udah mumet. Tapi ingat, media sosial tuh highlight, bukan kenyataan utuh. Dan stoikisme ngajarin lo buat gak ke-trigger sama hal-hal eksternal itu. Fokus lo ya diri lo sendiri. Jangan kebanyakan scroll hidup orang lain, sampai lupa ngejalanin hidup lo sendiri. Jadi, tiap kali dunia kayaknya gak ngeh sama usaha lo, jangan buru-buru mikir lo gak cukup baik. Justru lo harus makin yakin, gue udah lakuin bagian gue, sisanya bukan urusan gue. Dan ketika lo hidup dengan pola pikir kayak gitu, lo akan ngerasa lebih enteng, lebih tenang, karena lo gak lagi ngejar validasi dari luar, tapi cukup dengan tahu bahwa lo udah kasih versi terbaik lo hari ini. Dan itu udah lebih dari cukup. Sekarang bayangin hidup lo kayak laut lepas. Kadang tenang, kadang ribut, kadang gak jelas arahnya. Lo gak bisa prediksi kapan badai datang. Bisa aja hari ini lo dapat kabar baik, besoknya langsung digeledek sama tagihan mendadak. Hidup emang gak ada pattern pasti. Tapi pertanyaannya, lo mau terus hidup kayak perahu bocor yang digoyang ombak, atau belajar jadi pelaut yang tahu cara ngejaga kapal tetap stabil meskipun lautnya gila? Nah, stoikisme ngajarin lo buat jadi pelautnya. Inti dari stoikisme itu bukan bikin hidup lo bebas dari masalah. Gak mungkin. Filsuf stoik bukan manusia anti galau. Mereka juga pernah kehilangan, dihina, miskin, bahkan dibuang ke pengasingan. Tapi mereka punya satu skill penting, mengendalikan reaksi mereka sendiri terhadap kekacauan dunia. Jadi saat badai datang, mereka nggak panik, mereka tenang. Karena mereka tahu satu hal, badai pasti lewat, tapi sikap kita selama badai itu datang, itu yang nentuin siapa kita sebenarnya.
Sekarang lo pikirin deh, berapa kali lo ngerasa hancur bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena lo panik duluan? Misal, dompet lo hilang. Belum sempet cari, lo udah overthinking duluan. Waduh, nanti gua nggak bisa makan, nggak bisa bayar kos, terus diusir, terus tidur di trotoar, terus jadi gelandangan. Padahal realitanya, dompet lo ketinggalan di warung, dan abang warungnya udah simpenin buat lo. Nah, ini nih yang sering kejadian. Masalah kecil jadi besar, karena reaksi kita lebay. Stoikisme ngajarin kita buat pause, buat narik napas dulu sebelum meledak, buat nanya ke diri sendiri, apakah ini hal yang bisa gue kendaliin? Kalau bisa, ya gas cari solusi. Kalau nggak bisa, ya terima. Bukan berarti pasrah kayak daun kering di sungai, tapi nerima dengan sikap dewasa. Karena yang bisa lo kontrol itu bukan dunia luar, tapi cara lo ngelihat dunia itu sendiri. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga stoik sejati, pernah bilang, kalau lo kesulitan, itu bukan karena halangan di luar, tapi karena lo milih ngelihat halangan itu sebagai masalah. Jadi mulai sekarang, jangan buru-buru ngamuk kalau hidup nggak sesuai skenario lo. Kadang hidup emang absurd, dan itu bukan salah siapa-siapa. Tugas lo bukan jadi korban dari ombak, tapi belajar berselancar. Kadang jatuh, kadang ketelan air, tapi lama-lama lo bakal bisa berdiri dan bilang, gua nggak butuh laut tenang, gua butuh kemampuan ngadepin laut yang kacau. Dan percayalah, itu jauh lebih powerful daripada cuma berharap semua baik-baik aja. Lo tahu nggak, kadang yang bikin hidup kerasa terlalu berat tuh karena kita ngerasa semuanya harus sempurna. Karier harus cemerlang, hubungan harus harmonis, keuangan harus stabil, kesehatan harus fit, dan mental harus bahagia 24/7. Terus, pas salah satu dari itu goyah dikit aja, lo langsung ngerasa kayak gagal total. Padahal, stoikisme ngajarin kita buat gak terlalu perfeksionis sama hidup. Bukan berarti nyerah atau males, tapi karena hidup emang bukan checklist yang semua itemnya harus centang biru. Lo gak harus punya segalanya buat jadi tenang. Kadang cukup dengan bisa bilang, gue udah ngelakuin yang bisa gue lakuin hari ini, itu udah damai banget. Filosofi stoik ngajarin kita buat jadi manusia yang realistis, tapi tetap waras. Hidup tuh bukan kompetisi siapa paling sukses, paling kaya, paling happy. Karena pada akhirnya, semua orang lagi ngadepin halnya masing-masing. Yang membedakan cuma, lo mau ngadepin hidup dengan penuh drama, atau dengan kepala dingin. Dan jangan salah ya, stoikisme bukan berarti lo harus jadi kaku, serius, atau kayak robot yang gak punya perasaan. Justru sebaliknya, lo tetap bisa sedih, kecewa, marah, itu manusiawi. Tapi stoikisme ngajarin lo buat gak dikendalikan sama emosi itu. Lo tetap bisa nangis, tapi lo tahu kapan harus bangkit. Lo bisa marah, tapi lo gak meledak ke orang yang gak salah. Ini bukan tentang nahan perasaan, tapi ngarahin energi lo ke hal yang lebih berguna. Bayangin kalau hidup lo udah kayak kapal yang stabil. Bukan karena lautnya tenang, tapi karena lo tahu cara jaga kemudi. Lo tahu kapan harus ngalah, kapan harus gas, kapan harus diem, dan kapan harus ngomong. Dan semakin sering lo latihan ini, semakin kuat juga mental lo. Gak gampang goyah cuma gara-gara omongan orang. Gak gampang minder cuma karena hidup lo gak sewah influencer. Dan gak gampang stres karena hal-hal receh yang sebelumnya bikin lo emosi. Jadi gini deh, mungkin hidup lo selama ini kacau bukan karena lo kurang usaha, tapi karena lo belum belajar cara mikir yang bikin hati lo tenang. Stoikisme bukan jalan pintas, tapi kalau lo jalanin, ini bisa jadi tameng yang kuat banget buat ngadepin dunia yang gak bisa ditebak ini. Lo gak bisa ubah semuanya, tapi lo bisa ubah cara lo ngelihat semuanya. Dan kadang, itu udah cukup buat bikin hidup jauh lebih ringan. Sekarang, coba tantang diri lo. Besok pagi, saat lo bangun, jangan langsung buka HP atau mikirin kerjaan. Ambil waktu 5 menit aja buat refleksi. Tanyain ke diri lo, apa yang bisa gua kontrol hari ini? Terus fokus lakuin itu. Gak usah muluk-muluk. Bisa konsisten bangun pagi, makan yang bener, ngerjain kerjaan dengan niat, atau gak ke-trigger sama omongan orang. Itu udah keren banget. Satu langkah kecil ke arah stoikisme jauh lebih bermakna daripada 1000 keluhan gak jelas di kepala. Dan kalau lo ngerasa narasi ini relate banget sama hidup lo, coba share video ini ke temen lo
yang juga lagi ngerasa hidupnya berantakan. Siapa tahu kalian bisa saling bantuin, jadi lebih stoik bareng-bareng. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Di channel ini, kita bakal terus ngobrolin gimana cara jadi manusia tangguh. Bukan karena dunia baik-baik aja, tapi karena kita yang belajar jadi kuat. Ingat, lu gak perlu jadi sempurna buat hidup tenang. Lu cuma perlu jadi versi terbaik dari diri lo, yang tahu kapan harus berhenti panik dan mulai mikir jernih. Karena di akhir hari, bukan seberapa keras hidup ngehantam, tapi seberapa stabil lo bisa berdiri. Stay stoic, stay santuy.